Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sukmawati, NIM 2205111097. Di video yang ke-13 ini, saya akan menjelaskan tentang teori ekologi. Langsung saja, ini dia pembahasannya. Ekologi adalah suatu ilmu yang mencoba mempelajari hubungan antara tumbuhan, binatang, dan manusia dengan lingkungan mereka hidup. Ekologi hanya mempelajari yang ada dan yang terjadi di alam. Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik. Ekologi sastra ada dua bagian, yaitu ekologi alam dan ekologi budaya. Yang pertama, ekologi alam, yaitu berkaitan dengan aspek alam sebagai inspirasi karya sastra, dan kajian ekologi yang menekankan pembelaan atau advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Harus ada interaksi antara manusia dengan lingkungan alam. Manusia hanya boleh menikmati keindahan alam dan ekosistemnya, tidak untuk mengeksploitasinya. Yang kedua, ekologi budaya. Ialah suatu sistem pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial dalam menyesuaikan diri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan adanya suatu budaya masyarakat tertentu. Ekologi budaya berkaitan dengan suatu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk berinteraksi. Cara manusia berinteraksi dengan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara beradaptasi dan mempertahankan diri pada suatu lingkungan tertentu. Selanjutnya, kita akan menganalisis novel Perempuan Bersambur Merah karya Intan Andaru menggunakan teori ekologi. Pertama, kita akan membahas tentang ekologi alam. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Terhadap alam, dalam novel Perempuan Bersambur Merah karya Intan Andaru, dapat dideskripsikan dengan cara menghargai dan menghormati waktu-waktu tertentu untuk tidak beraktivitas di luar rumah seperti pada waktu surut. Yang kedua, tanggung jawab terhadap alam. Tanggung jawab terhadap alam dalam novel Perempuan Bersambur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan melalui cara menolak ketika dirinya diminta untuk menjadi pawang hujan. Selanjutnya, kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Kasih sayang dan kepedulian terhadap alam dalam novel Perempuan Bersambur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Perhatikan kutipan berikut. Pohon rambutan tumbuh tinggi di kiri rumah utama. Rerumputan yang tumbuh di bawahnya didominasi rumput teki. Sedang di bagian pendopo ke kanan, tanah tampak begitu bersih tanpa sampah bahkan tanpa sehelai daun pun. Hanya bebatuan tersebar acak di sana. Yang keempat, hidup sederhana dan selaras dengan alam. Hidup sederhana dan selaras dengan alam dalam novel Perempuan Bersambur Merah karya Intan Andaru dapat dideskripsikan dengan cara hidup dari bercocok tanam Palawijaya melalui kutipan berikut. Sampai di gerbang kampung, tanaman hasil Palawijaya seperti pisang, ketela pohon, pala gumantung dan pala kependem terlihat di sepanjang jalan. Ubul-ubul yang terpasang tinggi kian bergelombang ketika angin datang. Selanjutnya, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam novel Perempuan Bersambur Merah karya Intan Andaru dapat dideskripsikan dengan bersama-sama berdoa mengharapkan keberkahan dari alam. Perhatikan kutipan berikut. Beberapa perempuan parubaya berbondong-bondong datang, lantas berjongkok menata sesajen
berupa kupat lepet, jenang-jenangan, air kendi, dan kinang kayu dalam ancak yang dibuat dari pelepah pisang dan daun bambu. Bapak-bapak berdatangan kemudian. Setelah gulungan tikar digelar dan doa-doa masyarakat kampung mengudara, arak-arakan keliling kampung dimulai. Sebagai Dewi Sri, seorang gadis bermahkota emas dengan kereta tandu muncul. Menyusul beberapa lelaki tambun berkulit sehitam arang, penuh lumpur meliuk-liuk di belakangnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ekologi budaya. Yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan dalam novel Perempuan Bersambur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan melalui taat melaksanakan ajaran agama, percaya pada hal-hal mistik, dan percaya pada benda-benda memiliki kekuatan seperti pada kutipan berikut. Ayam-ayam sudah bertengger di kandangnya, terdengar azan mengudara keras dan condong-condong masjid. Bapak-bapak mulai berbondong untuk sholat berjamaah, sebagian lagi memilih berdiam diri dan menutup pintu agar sawen tidak ikut masuk ke rumah. Yang kedua, nilai. Novel Perempuan Bersambur Merah karya Intan Andaru terdapat nilai-nilai seperti ketabahan, tekun beribadah, dan juga kedermawanan. Yang ketiga, norma dan sanksi. Norma dalam novel Perempuan Bersambur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan dengan anak perempuan tidak boleh berdua-duaan di kamar dengan seorang laki-laki yang sudah dihitan. Dapat dilihat pada kutipan berikut. Kata ibu, setelah dihitan, kamu tidak boleh main di kamarku lagi, Sar. Yang keempat, teknologi. Menurut Wahyudi dan Sumaksari, globalisasi pada saat ini disebabkan banyaknya kemajuan teknologi yang masuk ke dalam suatu negara atau bangsa, seperti komputer yang dilengkapi dengan internet, televisi, radio, handphone, dan sebagainya. Dalam novel Perempuan Bersambur Merah karya Intan Andaru, masyarakat menggunakan teknologi berupa transportasi, sepeda, dan sepeda motor. Alat komunikasi berupa televisi, radiogram, telepon genggam, lampu minyak untuk penerangan. Dan yang kelima, kesenian. Unsur kesenian novel Perempuan Bersambur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan melalui seni gandrung dan tari gandrung seperti pada kutipan di bawah ini. Penari gandrung, selama aku belajar menari di sanggar ini, aku baru mengerti kalau keduanya berbeda. Mak Rebyak menjelaskan padaku cukup gemblang bahwa seorang gandrung rupanya sudah pasti juga penari gandrung. Namun, seorang penari gandrung belum tentu seorang gandrung. Tak butuh banyak syarat untuk menjadi penari gandrung. Cukup dengan belajar menari, maka ketika bisa menirukan gerakan, ia bisa disebut penari gandrung. Berbeda dengan gandrung yang penuh syarat. Mereka yang akan menjadi gandrung harus melewati banyak tahapan dan ritual sebagaimana yang pernah dilalui Mak Rebyak waktu muda.